Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Emmanuel Guru, NPM 2018 4350 2379. Pada hari ini saya akan mendemokan aplikasi yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Kain Tenun Adat Nagekeo. Yang pertama, kita nyalakan terlebih dahulu database MySQL. Kemudian kita buka NetBeans, lalu kita jalankan programnya. Setelah programnya muncul, kita login terlebih dahulu. Masukkan username dan password. Setelah itu akan muncul menu utama yang berisi menu gudang, menu supplier, menu transaksi, dan laporan. Selanjutnya, kita klik menu gudang. Kemudian akan muncul dua data, yaitu data gudang dan data kategori kain. Yang pertama, kita klik data kategori kain. Akan muncul dua kolom, yaitu kategori kain tenun dan nama kain tenun. Dan juga terdapat tombol simpan, tombol update, tombol delete, dan tombol kembali. Selanjutnya kita isikan kolom kategori kain tenun dan nama kain tenun. Contoh kategori kain tenun, tenun ikat, dan nama kain tenun yaitu Obanage. Setelah itu kita klik tombol simpan, maka data akan tersimpan. Kita juga bisa mengubah datanya menggunakan tombol update. Jika kita ingin menghapus datanya, kita klik tombol delete. Data kategori kain dimaksud untuk mengkategorikan kain. Maka dari itu, perlu menginput terlebih dahulu kategori kain. Setelah itu, kita kembali ke menu utama. Kita lanjut ke menu supplier terlebih dahulu untuk menginput data gudang, lalu klik menu supplier. Pada menu supplier terdapat dua data, yaitu data supplier dan data kain tenun masuk. Lalu kita klik data supplier terlebih dahulu. Di dalam supplier terdapat ID supplier, kode supplier, nama supplier, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, kategori kain tenun, nama kain tenun, harga kain tenun. Selanjutnya kita input terlebih dahulu data supplier sebelum masuk ke menu gudang. Contoh, kita masukkan nama supplier, kemudian pilih jenis kelamin, isi alamat, nomor telepon, dan pilih kategori kain tenun, lalu isi nama kain tenun, kemudian klik simpan. Data supplier akan muncul di menu gudang. Setelah itu kita kembali ke menu utama. Kemudian kita klik menu gudang, lalu klik data gudang. Karena kita sudah menginput data kategori kain tenun dan data gudang, maka data secara otomatis akan muncul di data gudang. Selanjutnya kita hanya perlu menginput di kolom kain masuk dan jumlah kain tenun.
Kemudian kita kembali ke menu utama, lalu kita pergi ke menu data kain tenun masuk. Selanjutnya kita hanya perlu menginput tanggal kain masuk karena data supplier dan data kategori kain tenun udah diinput di awal. Pada form ini berfungsi mencatat tanggal kain masuk sesuai data gudang. Setelah itu kita pergi ke menu transaksi. Di dalam form transaksi terdapat data customer dan data pendapatan. Setelah itu kita klik data customer, kemudian kita input datanya untuk digunakan kembali di form data pendapatan. Selanjutnya kita kembali ke menu transaksi, lalu klik data pendapatan. Kita hanya perlu mengisi kolom harga kain, tanggal penjualan, dan jumlah beli. Lalu kita total harga kain dan jumlah beli. Dengan mengklik tombol hitung, maka akan muncul total harga yang harus dibayar. Setelah itu kita pergi ke menu laporan. Di dalam menu laporan terdapat laporan data gudang, laporan data supplier, laporan data customer, laporan data pendapatan, dan laporan data kain tenun masuk. Masing-masing tombol berfungsi untuk mencetak laporan. Setelah selesai, kita bisa logout dari aplikasi dengan mengklik tombol logout di menu utama. Terima kasih.